Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azab kubur yang dirasakan penghuni kubur ada dua macam, yaitu azab kubur yang terus-menerus sampai hari kiamat dan azab kubur yang bersifat sementara. Di antara dalil yang menunjukkan adanya azab kubur secara terus-menerus sampai hari kiamat adalah firman Allah Ta'ala. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masuklah Fir'aun dan kaumnya ke azab yang sangat keras. Quran Surat Al-Mu'min ayat 45 dan 46. Fakhruddin Ar-Razi Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab tafsirnya berkata, demikian juga disebutkannya kata pagi dan petang tidaklah menghalangi bahwa yang dimaksud adalah ungkapan atas azab kubur yang berlangsung terus-menerus, sebagaimana firman Allah Ta'ala, bagi mereka rezekinya di surga itu tiap-tiap pagi dan petang. Quran Surat Maryam ayat 62. Adapun dalil dari as-sunnah dan hadis yang diriwayatkan dari Samrah bin Jundab tentang mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang panjang, di dalamnya diceritakan, adapun orang yang kamu lihat mulutnya ditusuk dengan besi adalah orang yang suka berdusta, dan bila berkata selalu berbohong, maka dia dibawa hingga sampai ke ufuk, lalu dia diberlakukan seperti itu hingga hari kiamat. Adapun orang yang kamu lihat kepalanya dipecahkan adalah orang yang telah diajarkan Al-Quran oleh Allah, lalu dia tidur pada suatu malam, namun tidak melaksanakan Al-Quran pada siang harinya, lalu dia diperlakukan seperti itu hingga hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seseorang berjalan dengan menggunakan jubahnya dan berjalan dengan rasa sombong dengan rambutnya yang disisir, lalu ia ditelan oleh bumi, dan ia akan tetap berguncang-guncang di dalam perut bumi hingga datang hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka orang-orang kafir tidaklah berhenti untuk diazab kubur sampai hari kiamat, kecuali mereka akan istirahat, tidur sejenak, atau tidak diazab di antara dua tiupan sangkakala pada hari kiamat. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan tiuplah sangkakala yang kedua, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Quran Surat Yasin ayat 51-52. Di dalam tafsir Jalalain dijelaskan, karena mereka orang-orang kafir tidur di antara dua tiupan sangkakala, yaitu mereka tidak diazab. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Mujahid, Al-Hasan, dan Qatadah mengatakan, mereka tidur sebelum dibangkitkan. Qatadah berkata, yaitu ketika di antara dua tiupan sangkakala. Adapun orang-orang yang berbuat maksiat namun masih beriman, maka ada di antara mereka yang diazab secara terus-menerus sampai hari kiamat, dan ada yang diazab sementara waktu saja dan kemudian selesai. Hal ini mungkin disebabkan kecilnya dosa yang dilakukan, sehingga mendapatkan azab sesuai dengan kadar dosanya tersebut, atau mungkin juga disebabkan adanya doa, istighfar, sedekah, atau sebab-sebab yang lainnya. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua makam, kemudian berkata, sesungguhnya mereka sedang diazab. Tidaklah mereka diazab karena perkara yang besar menurut pandangan mereka. Adapun salah satunya, dia tidak melindungi diri dari air kencing, sedangkan yang lain dia suka berbuat namimah atau adu domba. Kemudian beliau mengambil pelepah kurma basah dan membelahnya secara vertikal dan menancapkan setiap belahan ke masing-masing makam. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini? Rasulullah bersabda, semoga mereka diringankan azabnya selama pelepah kurma ini belum mengering. Demikianlah pembahasan tentang dua jenis azab kubur. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari azab kubur yang mengerikan.